warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka ya Allah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman waftah lana futuhal 'arifin wafaqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil warzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhami malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan salawat dan salam haribaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita haturkan kepada yang terhormat para habaib, para orang tua, para hadirin jamaah majelis ta'lim Darul Mustafa yang dimuliakan oleh Allah, khususnya kepada Al-Habib Saleh bin Syahab yang telah membuka majelis seperti biasa dengan aneka ragam zikir dan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan semoga para habaib kita, para orang tua kita, bahkan kita semua insyaallah dipanjangkan umur, disehatkan badan, diluaskan rezeki, digampangkan segala urusan, diluruskan segala hajat dunia maupun akhirat, diampuni dosa kita, diangkat derajat kita, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di Majelis Darul Mustafa di sore hari menjelang maghrib dalam rangka melanjutkan pengajian kita, yang mana dalam hal ini kita akan lanjutkan pengajian dari kitab Ad-Da'wah Tamah, dan ini hari insyaallah khatam Ad-Da'wah Tamah. Iya. 2 minggu yang lalu diisi oleh saya punya kawan Al-Habib Muhammad Khalid Hasan Masagaf, ya, sampai penutupan petuah-petuah para salaf sudah ditutup. Terakhir petuahnya Ketua Sayyidina Imam Al-Hasan Al-Basri yang menyatakan bahwa ada beberapa golongan yang menjadi barometer stabil dan tidak stabilnya dunia. Ya, di antaranya para ulama, para ahli zuhud, para tentara, ya, dan para pedagang dan para raja. Iya. Kalau memang ulama karena mereka pewaris para nabi. Kenapa para ahli zuhud, ya, para ahli ibadat? Karena mereka para penunjuk jalan yang benar. Kenapa para tentara? Karena tentara pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu ibarat pedang-pedangnya Allah. Ya, dan para pedagang adalah para orang-orang pembawa amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan raja, ya, yang merawat rakyat, yang merawat makhluk. Nah, kalau mereka pada benar, stabil di dunia. Ya, stabil. Tapi kalau orang alimnya, ya, yang diharapkan adalah harta, ya, sedangkan para pewaris Nabi bilang la yuwarithu dinaran wala dirhaman. Nabi tidak,
Para nabi tidak mewarisi harta, tetapi yang diwarisi ilmu. Tapi kalau pewarisnya yang bukan dicari, yang malah yang dicari harta, ya terus kepada siapa lagi yang orang akan mencari panutan. Kalau memang ahli zuhud, ya yang benar-benar tujuannya adalah Allah, sama sekali tidak menengok pada dunia, ya, tapi akhirnya malah punya harapan terhadap orang, di tangan orang, hidup sederhana, ngomong zuhud tapi hatinya masih terpaut pengen ini. Ya terus dari mana kita bisa dapat petunjuk ke jalan yang benar? Kalau misalkan para tentara ya riya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, terus bagaimana bisa kita menang di hadapan musuh? Kalau memang para pedagang yang orang-orang yang pembawa amanat itu khianat, terus mau percaya sama siapa lagi gitu. Kalau memang raja yang merupakan pengayom sudah berubah menjadi serigala, lalu rakyat yang ibarat kambing itu akan digembala oleh siapa? Nah itu 4 hal status sosial yang penting, dan itu disebutkan di dalam kitab ini dari awal. Iya. Nah, kemarin sudah dibahas. Terakhir juga membahas tentang salah seorang ahli hikmah di zaman jahiliyah sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, itu Gus bin Sa'idah. Dengar kemarin ceritanya. Ya, jadi di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, ada orang ahli hikmah. 5 orang ahli hikmah tersebut memang agamanya agama Hanifiyah. Ya, agamanya maksudnya agama tauhid. Ya, meyakini akan Tuhan yang satu dan meyakini akan adanya hari kebangkitan. Itu namanya disebut agama Al-Hanafiyah yang diwarisi dari Nabi Allah Ibrahim. Atau dia memang agamanya masih mewarisi agama Injil, Masihiyah yang benar. Nah, itu Gus bin Sa'idah dari bangsa Iyad. Waktu mereka kaumnya datang, ditanya sama Nabi Muhammad SAW, adakah di antara kalian Gus bin Sa'idah? Terus Gus bin Sa'idah bilang meninggal. Terus Nabi ingat dulu waktu masih kecil ada Gus bin Sa'idah ceramah dengan bahasa yang tinggi, dengan kalimat-kalimat yang syarat akan hikmah, ya di suku Ukad, di perkumpulan pasar yang ramai di masyarakat Arab saat itu, disebut poin-poinnya. Ya, dari syair tersebut intinya mengajak setiap orang itu agar bangun dari tidurnya. Jadi kita ini semua manusia nih tidur. Kita ini terus terang, kita ini lama terlelap ya di dunia ini. Banyak di antara kita yang nggak sadar diri kita ini siapa, kita ini ada di mana, apa sih sebenarnya tujuan kita hidup, kemana kita harus berlabuh. Nah, kita disibukkan dengan urusan dunia, sehingga seakan-akan kita seperti sebagaimana orang yang terlelap, nggak sadar, perlu dibangkitkan, perlu dibangunin. Iya. Dan tak perlu lagi saya berpanjang lebar karena sudah dijelaskan. Nah, kita akan masuk ke pembahasan penutupan dari segala penutup. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ingin menutup buku ini dengan mengutip hadis-hadis yang menjadi penutup dari setiap kutubus sittah, kutubus sab'ah. Jadi kutub marja, rujukan ulama ahli sunnah setelah Al-Quran apa? Hadis. Hadisnya apaan aja? Al-Ummahat, ya, buku-buku induk hadis yang menjadi rujukan ulama ahli sunnah wal jamaah itu yang dikenal ada Al-Kutubus Sittah. Ada 6. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, terus Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, terus Sunan An-Nasa'i. 6 plus tambah satu lagi namanya Muwatta,
Imam Malik. Itu Muwatta Imam Malik lebih dulu sebelum Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi ada 7. Nah, buku ini kumpulan hadis-hadis kan. Nah, di akhir dari setiap buku ini ada beberapa hadis yang dijadikan hadis penutup. Berarti di sini akan dikutip ada 7 hadis yang merupakan hadis-hadis penutup yang digunakan oleh para ulama ahli hadis yang 7 tadi di dalam kitab-kitabnya. Apa nanti hadis penutup di hadis Bukhari? Apa hadis penutup di hadis Sahih Muslim? Nah, ini akan dikutip. Tabarrukan. Al-Imam Al-Haddad ngikutin jejak para pendahulu, mengambil hadis sebagai hadis penutup, ya, sebagai penutupan buku ini. Langsung saja bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad fi kitabih ad-da'wah at-tamah wa at-tadhkirah al-'ammah rahimahullah rahmatal abrar wa adama lana an-nafa' bil 'ulumi wa bi asrari fi ad-darain amin ila an qala radiyallahu ta'ala anhu wa 'anna wa 'ankum wal nakhtim hadhihi al-khatimah al-mubarakah bil ahadith allati khutimat biha al-kutub as-sab'ah allati hiya usul ad-din wal islam ummahat asy-syari'ah wal ahkam تيمنا وتبركا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفاؤلا وترجيا من الله حسن الختام وهي كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله وكتاب الجامع الصحيح للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وكتاب الجامع الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وكتاب السنن للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله وكتاب الجامع للإمام أبي عيسى محمد بن سورة الترمذي رحمه الله وكتاب السنن للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله وكتاب السنن للإمام محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله وقد اجتمعت هذه الكتب المعظمة عندنا والحمد لله وذلك من فضل الله ومنه سبحانه لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه غير أن الذي صار إلينا من سنن النسائي هو المجتبى من السنن الكبيرة له. خاتمة كتاب الموطأ عن محمد بن جبير عن مطعم عن أبي جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلوا على نبيكم محمد قال لي 5 أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. خاتمة صحيح البخاري عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Itu Bukhari, itu biasa kita kalau hadis khatam Bukhari itu hadis yang dijadikan penutup kitab Bukhari. Khatimat Sahih Muslim an Qais bin Ubadah قال سمعت أبا ذر يقسم قسما أن هذان خصمان اختصموا في ربهم أنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم أجمعين وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. خاتمة سنن أبي داود عن وهب بن منبه عن أخيه عن معاوية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اشفعوا تؤجروا فإني لأريد الأمر وأخره كيما تشفعوا فتؤجروا. خاتمة جامع الترمذي عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال قد أذهب الله عنكم عيبة الجاهلية وفخرها بالآباء
مؤمن تقي وفاجر شقي والناس بنو آدم وآدم من تراب. هذا حديث حسن. وعن المغيرة ابن أبي قرة السدوسي قال سمعت أنس رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال اعقلها وتوكل. خاتمة سنن النسائي عن الشعبي عن أبي سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج من بيته قال باسمك ربي أعوذ بك أن أزل أو أزل أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. خاتمة سنن ابن ماجه عن يزيد بن أبي مريم عن أنس رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة. ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللهم أجره من النار. وعن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما منكم من أحد إلا له منزلان منزل في الجنة ومنزل في النار فإذا مات الرجل ودخل النار ورث أهل الجنة منزله فذلك قوله تعالى أولئك هم الوارثون. تمت خواتم هذه الكتب الشريفة من الأحاديث النبوية المنيفة وبتمامها يتم الكتاب والله الهادي إلى الحق والصواب ونسأله حسن الختام وحسن المآب وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال مؤلف وكان الفراغ من تأليفه بعون الله وتيسيره بكرة يوم الجمعة 7 أو 28 من شهر المحرم سنة 14 و100 وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية وعلى أهله الطاهرين وأصحاب الأكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين آمين. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى خصوصا صاحب التأليف الإمام الجود بالإرشاد وغوث العباد وبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد وأصوله وفروعه ومشايخه ومشايخه ووالدينا ووالدكم وأموات مسلم أجمعين خصوصا الحبيب محمد بن أحمد العطاس والحبيب محمد بن عبد القادر العطاس ومن لهم نصيب في بناء هذا المجلس الشريف أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنه الجنة وأن الله يعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وسلاماتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله بجاه الحبيب عبد الله بن الحداد وأن الله يرزقنا وأن الله يوفقنا توفيق أهل الطاعة وأن الله يرزقنا الاستقامة في الأعمال بما علمنا يا الله وأن الله يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن الله يجعلنا وأن الله يطيل أعمارنا في طاعة الله وأن الله يختم لنا بالحسنى في خير نفوس وعافية بعد طول عمر في النفع العام للعباد والبلاد على هذه النية وعلى كلمة صالحة مع من صالح بمثل هذه الخاتمة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah khatam. Sekarang kita terjemahin sedikit. Tahlil apa? Tahlil enggak ada tahlil. Jalan-jalan mestinya kita. Iya. Makan ini mungkin mestinya pesan nanti. Enggak apa-apa nanti, enggak mesti sekarang. Jadi kan masih diterjemahin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita al-haddad di sini wal nakhtim, kita akan tutup penutupan dari buku ini. Emang tadi kan kemarin tuh petuah-petuah para salaf itu menjadi
penutupan. Nah, penutupan ini dibikin penutupan lagi ya dengan ahadits allati khutimat bihal kutubus sittah, yaitu hadis-hadis yang dengannya kitab yang 7 itu ditutup ya. Allati hiya usuluddin wal Islam, di mana hadis tersebut mengandung prinsip-prinsip agama Islam, ummahatus syariah wal ahkam, bahkan mengandung perkara-perkara induk terkait urusan syariat dan hukum-hukum. Tayamunan atau tabarukan. Maksud menutup buku ini dengan hadis-hadis penutup tadi, tujuannya tidak lain tidak bukan mengharapkan kebaikan dan keberkahan dari hadis Rasulullah SAW. Wa tafa'ulan wa tarajjan minallahi husnul khitam, dan dengan harapan ya agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penutupan yang baik untuk kita. Baik penutupan terkait seluruh perkara kita maupun penutupan umur kita mendapat penutupan yang baik. Wahia, dan hadis-hadis tersebut adalah buku-buku tersebut adalah kitab al-Muwatta. Kitab pertama kitab al-Muwatta, yaitu kitab dari Imam Malik bin Anas rahimahullah ya. Siapa itu Imam Malik? Imam Darul Hijrah, imam di Madinah di masanya ya, namanya Malik bin Anas al-Asbahi ya. Beliau lahir di kota Madinah dan wafat di sana tahun 179 Hijriah. Nah, itu kitab yang terkenalnya, kitab kumpulan hadisnya adalah kitab Al-Muwatta. Terus juga kitab yang kedua adalah kitab Al-Jami' Al-Sahih dari Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Ya, kitab Sahih Bukhari ya, Imamul A'immah wa Amirul Mu'minin fil hadis. Ya, dia adalah imam dari segala imam, bahkan dia masuk kategori Amirul Mu'minin fil hadis. Ya, pimpinan para kaum mukminin dalam urusan ilmu hadis. Derajat derajat beliau dalam tingkatan ulama ilmu ahli hadis tergolong derajat yang tinggi, Amirul Mukminin. Nanti kalau ada derajat namanya al-muhaddits. Di atasnya ada al-musnid. Di atasnya lagi ada al-hafiz. Di atasnya lagi ada al-hakim, ya, al-hakim an-Naisaburi. Terus ada lagi di atasnya baru tuh Amirul Mukminin fil hadis. Di antaranya Imam Bukhari dan salah satunya belakangan juga Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, sahib kitab Fathul Bari. Iya, beliau lahir di Bukhara, di Rusia, di Bukhara ya, tahun 1949. 194. Jadi setelah Imam Malik wafat tahun 179, tahun ya 2 tahun berikutnya lahir Imam Bukhari. Beliau wafat tahun 256. Wa kitab Al-Jami' As-Sahih, juga kitab yang ketiga adalah kitab Al-Jami' As-Sahih juga, tapi karyanya Imam Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi rahimahullah taala. Ya. Nah, ini kitabnya tergolong kitab yang paling sahih setelah kitab Bukhari. Beliau berguru juga dari ngambil ilmu dari Imam Bukhari. Dan juga ikut serta dan banyak juga gurunya Imam Bukhari pun juga gurunya Imam Muslim. Lahir di Naisabur ya, dan terus berkeliling ke beberapa negara-negara Islam dalam rangka mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Habis itu kembali lagi ke Naisabur tahun 261 meninggal. Tuh, kalau Imam Bukhari 256, ini 261 itu seumur. Artinya selifting, cuman Imam Bukhari lebih tinggi. Kalau Imam Bukhari persyaratan pengambilan ilmu hadisnya lebih ketat dibanding Imam Muslim. Kalau Imam Bukhari harus ada ketemu, tatap muka harus ketemu. Perawi satu dengan perawi yang berikutnya harus ada pertemuan. Nggak hanya sezaman. Tapi ada yang bilang Imam Muslim yang penting sezaman. Walaupun dia nggak ketemu, sezaman dia dapat beritanya dari orang tersebut cukup. Tapi kalau Imam Bukhari harus ketemu. Terus kitab hadis yang keempat, kitab As-Sunan. Ya, Sunan Abi Daud, Imam Abi Daud Sulaiman bin Al-Ash'ath As-Sajistani. Terus kitab yang berikutnya kitab Al-Jami' At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi.
Imam Abi Isa Muhammad bin Saurat At-Tirmidzi rahimahullah taala. Juga kitab yang berikutnya adalah kitab Sunan An-Nasa'i, Sunan An-Nasa'i, Imam Abi Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i rahimahullah. Kitab yang berikutnya adalah kitab As-Sunan Imam Ibn Majah, namanya Imam Muhammad bin Yazid bin Majah rahimahullah taala. Nah, ini kitab kata Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad 7 kitab ini wa qad ijtama'at hadhihi al-kutub al-mu'azzamah 'indana. Semua buku ini ada di perpustakaan kami, ibaratnya di rumah kami. Ya, kitab-kitab yang agung ini alhamdulillah kami miliki. Wa dzalika min fadlillah wa manni. Itu semua berkat karunia Allah, ya, dan kemurahannya. Subhanahu la nuhsi tsana'an 'alaih. Maha suci Dia, sungguh kami tidak mampu untuk memuji dengan pujian yang layak sebagaimana Allah memuji dirinya sendiri. Ya, Allah tahu apa yang layak untuk dirinya dalam hal memuji. Nah, adapun kami para hambanya tak mampu untuk bisa memuji pujian yang layak beliau terima sebagaimana Allah sendiri yang memuji dirinya. Ya, ghaira anna alladhi sara ilaina min sunan an-Nasa'i wal mujtaba min as-sunan al-kabirah lahu. Nah, adapun hanya saja dari kitab yang 7 tadi, kitab An-Nasa'i, ya, yang ada itu kitab An-Nasa'i itu ada 2 kalau nggak salah. Ada namanya kitab An-Nasa'i Sunan Al-Kabir, ada Sunan Al-Kubra, ada Sunan As-Sughra. Nah, ini salah satunya yang ada dimiliki oleh Habib Al-Haddad, bukan yang satunya lagi. Ya, khatimat kitab Al-Muwatta. Apa hadis yang menjadi penutup di dalam kitab Muwatta Imam Malik? Yaitu hadis yang diriwayatkan dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Ya, an abihi Jubair bin Mut'im, dari ayahnya sendiri Jubair bin Mut'im. Radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa meridhoi dia. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, pernah berkata, li khamsatu asma, saya punya 5 nama yang populer. Ya, banyak namanya Nabi, kan ada dalam hadits Nabi Muhammad. Li khamsatu asma, saya punya 5 nama. Ana Muhammad, saya adalah Muhammad. Wa ana Ahmad, dan saya pun Ahmad. Wa anal mahi, dan saya adalah yang menghapus. Al-mahi, al-mahi nama lain Nabi Muhammad, artinya yang menghapus kekufuran, di mana Allah Subhanahu wa taala yamhullahu bil kufur. Lantaran diriku Allah menghapus kekufuran. Ya, Muhammad, kenapa disebut Muhammad? Karena Nabi Muhammad adalah manusia yang terpuji. Ya. Jadi kalau ada hamidah dalam bahasa Arab, hamidah yahmadu artinya memuji. Huwa yahmadu fulan, dia memuji si fulan. Ya kan? Kalau hamidah, kalau hammada yuhammidu, ya, sering memuji. Kayak qata'a, memotong. Qata'a yaqta'u, memotong. Tapi kalau qata'a, memotong-motong. Gitu dalam bahasa Arab. Ya, kalau hamada memuji. Tapi kalau hammada sering memuji. Nah, Nabi Muhammad ini, nah kalau orang yang disebut sering memuji disebut Muhammad. Kalau orang yang sering dipuji disebut Muhammad. Muhammad adalah manusia terpuji. Bayangin sekarang kita hadir majalis di mana-mana, semua majelis memuji Nabi Muhammad SAW. Jadi namanya itu udah sesuai dengan kepribadiannya, zatnya, sifatnya. Memang Nabi Muhammad adalah manusia yang paling banyak dipuji. Oh, jangankan kita. Wa ma asa an yugala fi man wasafahul Qur'an wa araba an fadaihi Zabur wa araba an fadaihi Zabur, Taurat wal Injil wal Furqan. Apa yang kiranya bisa diucap untuk memuji Nabi Muhammad SAW, ya, dari kata-kata seorang manusia yang memang sudah dipuji oleh Al-Quran, ya, sudah disifati oleh Al-Quran dan dipuji oleh kitab Zabur, Taurat, Injil, dan kitab Al-Furqan. Masya Allah. Nabi Muhammad SAW, nama pertama Muhammad. Wa Ahmad. Nah, Ahmad itu artinya
Nabi selain dia adalah manusia yang sering dipuji karena mengandung banyak sifat baik pada dirinya, juga Nabi Muhammad adalah manusia yang pandai memuji. Makanya Nabi Muhammad disebut Ahmad. Ahmad itu diambil dari kata wazan fi'il, dari wazan fi'il yang nisbatnya kepada ana. Kalau misalkan hamida, ya, yahmadu, saya memuji, dia memuji, huwa yahmadu. Kamu memuji, anta tahmadu. Saya memuji, ana ahmadu. Saya memuji. Nah, Ahmad itu artinya saya adalah pemuji. Nanti kelak di yaumil qiyamah, di saat semua orang pada sibuk dengan dirinya masing-masing, para nabi juga sibuk. Semua berbondong-bondong datang ke Nabi ini, Nabi Adam. Kata Nabi Adam, saya sibuk sama diri saya. Urusan inian bukan urusan saya. Iya, ini urusan Nabi. Coba ente datang ke Nabi Allah Nuh. Coba datang, begitu lari datang ke Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim lari ke Nabi Allah Musa. Dari Nabi Allah Musa nggak bisa lari ke Nabi Allah Isa. Sampai akhirnya datang ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang, analah, itu urusan saya, kata Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad SAW menghadap Allah, ya, sujud, ya, terus Nabi Muhammad memuji Allah dengan pujian yang enggak pernah lisan manapun sepanjang sejarah memuji Allah dengan pujian yang sehebat itu. Allah mengilhami Nabi Muhammad bisa memuji dengan pujian yang luar biasa, ya. Sehingga Nabi Muhammad memohon agar diberi izin untuk memberi syafaat. Kemudian Allah katakan, irfa' ra'saka isfa' tusyafa'. Angkat kepalamu wahai kekasihku, engkau berilah syafaat, engkau telah diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Makanya Nabi Muhammad disebut al-maqam al-mahmud, makam terpuji. Nah, Nabi Muhammad diberi kemampuan untuk bisa memuji Allah dengan pujian yang tinggi, yang nggak bisa diutarakan oleh yang terbersit di dalam hati siapapun dari makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi Muhammad pun namanya Ahmad juga layak dikatakan Ahmad. Wa anal mahi, dan saya adalah al-mahi. Disebut di sini alladzi yamhullahu bihal kufur. Ya, saya adalah, nama lain saya juga ada al-mahi. Apa itu al-mahi? Al-mahi kata sifat pelaku dari kata kerja mahayamhu, yang artinya menghapus. Karena apa? Karena saya adalah penghapus. Bukan penghapus dunia, penghapus kekufuran. Karena Allah menghapus kekufuran lantaran keberadaan saya. Wa anal hasyir, saya pun juga nama lain saya adalah al-hasyir. Apa itu al-hasyir? Kata sifat dari kata sifat pelaku dari kata kerja hasyara yahsyuru. Hasyara yahsyuru artinya membangkitkan. Allah yahsyurun nasa yaumil qiyamah. Allah membangkitkan manusia di hari. Jadi Nabi al-hasyir, Nabi adalah pembangkit. Seakan-akan Nabi yang membangkitkan manusia. Bukan. Kenapa Nabi yang membangkitkan manusia adalah Allah? Tapi karena Nabi Muhammad adalah manusia pertama yang dibangkitkan oleh Allah sebelum yang lain, habis itu baru yang lain bangkit. Jadi seakan-akan Nabi Muhammad menjadi sebab terbangkitkannya manusia-manusia yang lain. Maka disebut alladzi yuhsyarun nasu ala qadami, yaitu saya disebut al-hasyir. Kenapa? Karena manusia dibangkitkan kelak di yaumil qiyamah di bawah kakiku. Maksudnya setelah aku bangkit, baru mereka bangkit semua. Jadi dinisbatkan pembangkitan itu kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad adalah orang pertama yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baru setelah Nabi Muhammad dibangkitkan, lain. Jadi kalau Nabi Muhammad nggak dibangkitkan, kagak bakal bangkit yang lain. Ya, makanya disebut anal hasyir. Terus wa anal aqib, dan saya adalah al-aqib. Al-aqib itu nama lainnya. Kalau aqib nggak pakai panjang, nggak pakai alif, itu nih tumit. Maksudnya bagian kaki di belakang yang menjadi tumpuan. Nah, Nabi Muhammad disebut al-aqib karena dia adalah penutup para nabi. Itu hadis terakhir di Al-Muwatta. Khatimat Sahih Al-Bukhari. Nah, adapun hadis yang menjadi hadis penutup di dalam kitab Sahih Al-Imam Bukhari adalah hadis yang diriwayatkan dari Abi Zur'ah
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani 'ala al-mizan, thaqilatani fil mizan, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Sekali lagi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Lagi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang Allah senangi, dua kalimat ini. Ilar Rahman, amat sangat dicintai oleh Ar-Rahman yang Maha Pengasih, ya. Khafifatani 'alal lisan, mudah enteng diucapkan oleh lisan. Thaqilatani fil mizan, tapi bobotnya, ya, di mizan, di timbangan amal kebaikan kelak di yaumil qiyamah itu amat sangat berat bobotnya. Di lidah enteng, tapi di mizan berat. Ya, dicintai dua kalimat ini oleh Allah. Makanya sering-seringlah Anda mengulangnya karena enteng dan manfaatnya amat sangat besar. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Maha suci Allah, berikut pujian untuknya, ya, maha suci Allah yang maha agung. Ya, dialah Allah yang maha suci, ya, yang tidak bisa dinisbatkan apapun kepada dirinya oleh kita. Dengan kerendahan, kekurangan kita, nggak bisa. Allah amat sangat suci Allah dari apa yang kita bayangkan, amat suci Allah dari apa yang kita pikirkan, amat suci Allah dari apa yang kita sangkakan. Allah Rahim, benar gak? Allah Rahim. Dan kita tahu bahwa Allah Rahim. Tapi hakikatnya Allah lebih rahim dari apa yang kita bayangkan. Ya. Jadi apa yang kita bayangkan tentang Allah, Allah lebih suci dari itu. Wah, tinggi, amat sangat tinggi. Nggak bisa digambarkan. Subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Khatimat sahih Muslim. Nah, adapun di kitab Sahih Muslim, itu hadis yang menjadi penutup adalah hadis riwayat Qais bin Ubadah. Qala sami'tu Abu Dzar. Saya pernah dia berkata, sami'tu Abu Dzar, saya pernah mendengar Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Abu Dzar yuqsimu qasaman. Beliau pernah bersumpah, anna hadzani khasman ikhtasamu fi rabbihim, bahwa ayat berikut, yaitu ayat yang bunyinya hadzani khasman ikhtasamu fi rabbihim, dua orang ini adalah dua orang yang berseteru di hadapan Tuhan mereka. Kata Abu Dzar bersumpah bahwa ayat ini turun, annaha nazalat fil ladina barazu yaumil qiyamah. Ayat ini turun terkait mereka-mereka yang waktu pertama kali fight sebelum peperangan Badar terjadi. Jadi waktu perang Badar itu, sebelum perang Badar terjadi, kubu umat Islam sama kubu orang kafir, yang umat Islam saat itu jumlahnya cuma 300-an, ya, orang kafir 1000 lebih, ya. Sebelum mulai kan orang Arab tuh kebiasaannya ada mubaharozah disebutnya, ada fight one to one, apa ya? One by one. Nah, waktu itu yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW 3 orang dari kalangan tentara umat Islam. Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi, wa Ali bin Abi Thalib, ya, sepupunya Nabi Muhammad, wa Ubaidah ibn al-Harith. Lawannya radhiyallahu anhum jami'an. Lawannya Utbah wa Syaibah. Utbah sama Syaibah ini pembesar kafir Quraisy ini, bajingan-bajingannya kafir Quraisy. Utbah wa Syaibah saudara, keduanya putra Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, itu syayatin itu semua tuh. Wa Al-Walid bin Utbah. Tiga-tiganya. Nah, di dalam peperangan tersebut Sayyidina Ali lawan salah satu dari mereka, mati lawannya. Hamzah menang. Nah, Ubaidah bin Al-Harith hampir kalah. Pas sudah hampir kalah, tak
langsung dua orang ini maju, Sayyidina Ali sama Sayyidina Hamzah, menjatuhkan lawannya Ubaidah. Nah ini ayat turun buat mereka. Dua kelompok yang berseteru di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menangkan kelompok umat Islam. Dah sampai di sini dulu. Ya, sengaja saya ulur. Jadi minggu depan belum ke Solo belum. Nah, sebelum Solo. Nah, jangan terlalu berat. Artinya nggak usah terlalu membebankan diri. Yang jelas jangan risol mulu. Sekali-kali beda dikit gitu. Nggak apa-apa yang murah nggak apa-apa yang murah aja. Ya, penutupan sebagai tanda syukur kita atas khatamnya kita akan kitab Ad-Da'wah Tamah. Jadi minggu depan kita kita baca Ad-Da'wah Tamah lagi deh ya. Kita baca Ad-Da'wah Tamah lagi, kita tanggung, kita habisin. Ya. Terjemahan hadisnya itu. Wallahu a'lam bissawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qudri unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. وارزق الكل حلالا دائما واخر الاتقياء علماء نحظى بالخير ونوفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل الشؤون واقر بالرضوان منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين.